Dan Cyber dan Sandi Negara mengungkapkan bahwa gangguan di pusat data nasional terjadi akibat serangan cyber. Pelaku menggunakan malware dan meminta tebusan 8 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 131 miliar rupiah. Kepala BSSN Hinsa Siburian menjelaskan bahwa PDN down karena serangan cyber yang memanfaatkan ransomware Brain Shaper atau Brain 3.0. Hinsa menjelaskan bahwa BSSN, Kemenkominfo, dan Telkom Sigma masih terus berusaha untuk memulihkan seluruh layanan, termasuk untuk memecahkan enkripsi yang membuat data di PDN tak bisa diakses. Direktur Network dan IT Solution Telkom Group Herlan Wijanarko menjelaskan bahwa pelaku serangan cyber yang menyandra data meminta tebusan 8 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 131 miliar rupiah ke pengelola PDN. Sampai saat ini Telkom Sigma sebagai pengelola bekerja sama dengan pemerintah dan otoritas di dalam dan luar negeri masih melakukan penyelidikan atas tindakan penyanderaan data ini. Diketahui data center yang diserang adalah Pusat Data Nasional sementara yang digunakan sambil menunggu Pusat Data Nasional permanen yang masih dalam proses pembangunan. PDNS terletak di 2 lokasi yaitu Jakarta dan Surabaya dan dikelola oleh Telkom Sigma. Serangan terjadi pada PDNS yang berlokasi di Surabaya. Disampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brain Shaper ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Jadi ini adalah yang terbaru yang setelah kita lihat dari sampel yang sudah dilakukan sementara oleh forensik dari BSSN. Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kominfo mengungkapkan pihaknya belum menghitung nilai kerugian yang ditimbulkan oleh serangan ini. Namun pihaknya sudah berhasil melakukan karantina atau isolasi di wilayah yang diserang oleh ransomware. Dari data yang terjadi yang berdampak itu ada 210 instansi yang berdampak dari baik itu pusat maupun daerah. Yang sudah up itu tadi disebutkan imigrasi berhasil melakukan relokasi dan menyalakan layanannya. LKPP Sikap sudah on, terus Marves punya layanan perizinan event juga sudah on, Kota Kediri juga sudah on, yang lainnya lagi dalam proses. Jadi kita memigrasi data-datanya. Nah, ini prosesnya bagaimana? Ini kecepatannya adalah harusnya bisa dipercepat apabila ada koordinasi antara tenan dengan penyedia layanan cloud-nya. Informasi selanjutnya dari mancanegara, gejolak konflik di Gaza tak hanya berdampak pada kematian ataupun kerusakan bangunan, namun banyak korban yang selamat namun harus menanggung cacat, baik fisik hingga mental, termasuk tentara Israel. Melansir Channel 7 Israel, jumlah tentara Israel yang cacat telah melampaui 70.000 orang untuk pertama kalinya, termasuk 8.663 yang terluka setelah dimulainya perang di Gaza pada 7 Oktober 2023. 35% dari mereka mengalami masalah mental, sementara 21% mengalami cedera fisik. Diketahui Departemen